very mysterious. Very mysterious. It's a question that we don't have a good answer to. Well, that is the ultimate question. Now, that is tricky. The more you look at quantum physics, the more mysterious and wondrous it becomes. The question is, how far down the rabbit hole do you want to go? All of this really is just a great illusion. Are people affecting the world of reality that they see? You betcha they are. What is reality? What is reality? Have you ever thought about what thoughts are made of? It is so mysterious you can't explain it. The real trick to life is not to be in the know, but be in the mystery. Ponder that for a while. Why are we here? Where are we going? What happens when I die? What is reality? The only way that I will ever be great to myself is not what I do to my body, but what I do to my mind. What I thought was unreal now, for me, seems in some ways to be more real than what I think to be real, which seems now more to be unreal. Quantum physics. Power of thought. Modern materialism. What God was. What is reality? It's reality. It's living in a big holodeck. Inside of your head. Different levels of truth. You okay? I heard you scream earlier. Was this another dream? Quantum physics. Pure The consciousness. cell, The molecules of emotion. the brain is made up. Choice by consciousness. Like a particle. Fantasy. Why are we Where are here? we going? Makes you wonder, doesn't it? You can't explain it. And anybody who gets too lost and anybody who spends too much time trying to explain it is likely to get lost forever down the rabbit hole of mysteriousness. Is everyone a mystery? Is everyone an enigma? The more you look at quantum physics, the more mysterious and wondrous it becomes. The question is, how far down the rabbit hole do you want to go? Oh yeah! We've commandeered an entire starving planet! The brain does not know the difference between what it sees in its environment and what it remembers. We are running a holodeck. I create my own reality. It may sound like a tremendous bombastic claim by some new ages without any understanding of physics whatsoever, but really quantum physics is telling us that. I guess it just depends on what you think is real.
kuncinya terletak pada energi, bahwa semua materi, energi itu bukan sekedar dampak atau efek samping dari materi, tapi konfigurasi lain sebenarnya dari materi. Itu kalau sekarang kan boleh dibilang itu interconvertible, materi ya energi, energi ya materi sebenarnya. Nah itu tuh kalau betul pada akhirnya bahwa sebetulnya materi ini hanyalah konfigurasi saja tertentu dari energi yang sebetulnya, maka energi selalu spiritual dong. Energi itu spiritual, energi itu bukan sesuatu yang material, energi itu gelombang, energi itu kayak gitu-gitu loh. Dan banyak ilmuwan mutakhir sekarang, seperti yang tempo hari sempat saya singgung ya, kayak Ken Wilber, Capra dan segala macam, yang punya basis atau fisika atau biologi, akhirnya juga tidak bisa mengelak dari fakta itu, gitu. Jadi, Mas Ardianto. Nah, kalau itu betul bahwa materi dan energi itu interconvertible, artinya itu sebetulnya dua kata untuk hal yang sama. Materi adalah energi, energi adalah materi gitu ya. Dan taruhlah kita sekarang lihatnya dari sudut bahwa itu energi gitu, bukan materi. Nah itu memang jadi tidak ada benda mati ya. Tidak ada benda mati. Semua hidup. Hanya tingkat kompleksitasnya dan kecanggihannya segala macam memang jadi berbeda. Gitu. Segala hal, segala energi itu bereaksi sekurang-kurangnya gitu kan. Dan dalam konstruksi komposit tertentu yang lebih kayak kita, itu konfigurasi energi yang udah sangat amat kompleks gitu. Bahkan bukan cuma bereaksi atau beraksi, kita berkreasi gitu kan ya. Itu lebih fantastis lagi, kita bisa mengubah apapun juga kan. Tapi itu semua adalah konfigurasi energi, dan energi adalah kata lain sebenarnya untuk yang secara konvensional kita sebut ruh atau apapun gitu kan, gitu loh. Jadi kalau orang bilang misalnya dalam dunia fisika ada hukum kekekalan energi, ya ruh tuh kekal, ini juga cuma berubah bentuk doang gitu kan, gitu. Ya itu massa dan energinya. Ya. Nah film itu seperti film yang kita lihat kemarin itu seperti mengelaborasi lebih lanjut gitu kan ya. Tapi gimana komentarnya itu? Ada unsur ngawurnya, ada unsur apanya, tapi mungkin kalau dilihat itu hampir mirip kan dari spiritual. Kalau menurut saya seperti misalnya orang ketika melihat yang kemarin itu yang perempuan itu ada seperti makhluk apa itu yang antara makhluk jahat dan makhluk baik ya, ya. Dia mengajak supaya apa, yang satu lagi tarik ulur, ya seperti setan dan malaikat menurut saya. Bahasa konvensionalnya. Iya seperti itu. Bahasa konvensionalnya. Nah problemnya kalau dikaitkan dengan agama itu bahwa temuan-temuan sains yang mutakhir, kalaupun menyinggung-nyinggung wilayah agama, bahasanya lain. Tapi juga dengan konsekuensi pengertian yang jadi lain juga gitu loh. Misalnya pengertian baik buruk menjadi terlalu sederhana sebetulnya dalam dunia saintifik. Baik buruk menjadi terlalu simple, itu artinya paham yang moralistik seperti itu untuk memahami konstelasi dunia pada tingkat kosmologis terlalu sederhana. Artinya itu kan baik buruk itu kan hanya dua istilah moral sih sebenarnya kan ya. Terlalu sederhana karena seperti saya tempo hari bilang, kalau pada tingkat kosmologis, kalau Tuhan itu ada selalu, maka dia haruslah sumber segala yang ada gitu kan ya. Tidak ada lain selain dia gitu kan ya. Nah maka dia sekaligus, kalau pakai istilah moral itu baik buruk, dia sekaligus sumber kebaikan dan kejahatan gitu kan ya. Nah itu kan selalu problem gitu kan ya. Selalu problem. Tidak ada sumber lain masalahnya gitu kan. Tidak ada sumber lain. Maka dari situ kita harus melihatnya. Misalnya satu konsekuensi yang rumit adalah barangkali di dalam tatanan realitas ini
Tidak ada itu hal yang baik buruk ansih, gitu loh. Baik buruk dalam arti itu, tapi bahwa seluruh kehidupan ini baru bisa jalan kalau memang ada dua unsur yang bertentangan gitu. Jadi problemnya adalah bukan soal baik buruk dalam arti apa ya, moral atau apa. Seluruh kehidupan ini hanya bisa jalan kalau ada apa namanya, oposisi biner. Itu bisa berarti siang malam, bisa berarti materi dan non materi, sebut apapun, semua pasangan yang kebalikan ya, laki perempuan, kayak gitu. Dan baik buruk hanyalah salah satu di antara sabrek semua pasangan perlawanan itu. Ya. Itu katanya yang ada itu hanya terang, tidak ada gelap. Kondisi gelap itu hanya karena tidak ada terang, tidak ada gelap. Apakah itu juga berlaku untuk moralitas? Kalau semua itu baik, kondisi jahat itu karena tidak ada kebaikan itu terhalang gitu. Ya. Karena yang bisa diukur kan terang, bukan gelap, ada gelapnya itu. Itu betul. Tapi gini, ini memang kemudian mau tidak mau masuk ke wilayah metafisika yang rumit gitu kan. Dalam arti kalau kita salah satu kemungkinan membayangkan ya dari suatu jalur misalnya, kalau Tuhan ada maka Dia adalah semacam perfection ya, kesempurnaan. Kesempurnaan itu berarti apa? Kalau dalam dunia kita mesti membayangkannya bagaikan idea belaka gitu kan. Idea belaka yang sudah tidak butuh apapun karena ini bagaikan idea murni ibaratnya kalau gitu. Mind murni gitu kan ya. Nah, tapi mind ini mind yang kreatif juga masalahnya. Artinya dia tidak butuh apa-apa sebetulnya. Tapi apa ya? Dia butuh mengungkapkan diri, tapi itu kan bukan kebutuhan dalam arti need ya. Apa itu? Kalau butuh mengungkapkan diri itu kan itu bukan need ya. Tapi itu semacam desire. Itu beda dengan need. Nah, si Maha Sempurna atau Maha Cinta atau apapun sebutnya ini punya desire yang arahnya keluar dari dirinya sendiri, gitu, mau mengungkapkan diri atau apa segala macam. Yang terjadilah seluruh alam semesta. Bisa juga gitu kan? Bisa juga kemungkinan lain dia sebagai pure idea misalnya gitu, dia pengen mengalami, dan kalau mulai urusannya mengalami membutuhkan kontras gitu kan ya. Saya mengalami, saya sebetulnya dalam arti tertentu netral, kulit saya memang coklat segala macam gitu kan, tapi saya baru mengalami bahwa coklat itu beda dengan putih gitu kan, dengan yang berkulit terang gitu kan, dan sedikit lebih terang daripada yang berkulit hitam gitu kan. Nah itu pengalaman itu jadi lain di situ. Artinya saya tahu bahwa saya berkulit begini itu satu hal, tapi mengalami apa artinya berkulit begini gitu kan, itu saya membutuhkan kontrasnya untuk mengalami. Saya membutuhkan kontras. Jadi saya membutuhkan harus ada orang yang berkulit lebih terang, harus ada orang yang berkulit lebih hitam. Baru saya ngerti apa artinya mempunyai kulit coklat, gitu kan ya. Nah, dalam kerangka itu, kalau bahasa manusianya, itu juga salah satu kemungkinan kita menalarkan. Kalau tanpa sesuatu yang bukan Tuhan, gitu kan ya, dia tidak mengalami, dalam arti tidak ngeh siapa dia, gitu. Apa itu being perfect, being happy, sebagai cinta yang maha dan tanpa kondisi gitu, itu apa? Dia mesti butuh kontrasnya untuk benar-benar ngeh. Dia harus menciptakan kontrasnya. Pura-pura bukan menjadi dia gitu kan, tapi jadilah alam semesta yang bukan dia tapi bagian dari dia juga, karena tidak ada apapun yang di luar dia gitu kan. Nah, itu paradoks. Maka sebetulnya hakikat hidup pada umumnya menjadi paradoks sekali. Paradoks sejak awal juga, Tuhan tidak membutuhkan apapun tapi dia butuh mengungkapkan diri. Itu paradoks sama sekali gitu ya. Gitu. Tuhan maha sempurna tapi dia pengen ngalamin siapa kesempurnaan itu, maka dia menciptakan yang tidak sempurna, dan di hadapan ini dia semakin ngeh, oh itu sempurna. Nah kayak gitu-gitu, nah bagian dari ini semua dia sepenuhnya terang, tapi untuk ngeh apa itu terang membutuhkan gelap gitu loh. Gitu loh. Nah
maksud saya, kalau dinalarkan terus kayak gini-gini, sebetulnya kategori-kategori yang bisa dipakai dalam agama-agama tidak memadai. Kayak surga, neraka, dan segala macam itu terlalu sederhana ya kategori-kategori itu sebenarnya untuk kalau memasuki wilayah yang menjadi rumit seperti itu. Artinya hidup tidak sesederhana itu juga gitu loh. Karena pada titik pemikiran yang paling simpel, kenapa kita berdosa? Karena kita dimungkinkan berdosa. Kenapa dimungkinkan? Oleh apa dimungkinkan? Oleh nalar kita. Nalar kita yang membuat kita bisa memilih atau membunuh atau tidak membunuh gitu kan ya. Atau mencuri atau tidak mencuri. Itu karena punya nalar. Siapa yang menciptakan nalar itu? Ya Tuhan gitu kan. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab untuk semua dosa saya? Ya Tuhan dong. Oke, sebetulnya dalam banyak hal ya, dunia agama itu terlalu sederhana gitu. Terlalu sederhana. Dunia agama itu terlalu sederhana. Nah, maka kalaupun tempo hari dalam evolusi dalam sains ya, kita melihat bahwa kalaupun sains akhirnya memasuki wilayah-wilayah dalam tanda petik spiritual gitu kan, cara mikirnya beda. Ya. Dan agama tetap akan kepondal-pondal juga di situ gitu meskipun karena beda. Nah, film kemarin tuh agak memulai ke situ tuh gitu. Kan konsekuensinya aneh. Kalau nggak salah di situ ada sebutan you are God gitu kan. You are God. Ada si Ramta atau siapa ngomong kayak gitu. Di film itu gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu seperti masuk akal, seperti tidak masuk akal gimana ya itu kan. Kalau secara simpel gitu Prof, bisa dikatakan bahwa tokoh Amanda itu di film ini justru dia menghadapi situasi yang begitu menyempit lalu dia menggunakan kekuatan berpikir dia dan kemauan yang kuat yang akhirnya bisa itu terjadi. Artinya dari dirinya sendiri gitu. Ya tentunya juga dengan melihat informasi yang ada di sekitarnya. Contoh misalnya disampaikan oleh anak kecil yang ngerjain dia dengan bola basket, lalu penelitian Dr. Emoto tentang air dan seperti itu yang lalu mengubah cara berpikir dia, yang akhirnya dia menyadari bahwa yang tadinya mungkin negative thinking sekarang jadi positif dengan kekuatan. Gitu. Jadi lebih mengandalkan unsur kekuatan manusia. Ya. Di film itu antara lain mau bilang bahwa sebetulnya seluruh kehidupan ini adalah kemungkinan yang tanpa batas sih sebenarnya. Kemungkinan yang tanpa batas. Dan kemungkinan itu kita pengen alamin sebagai apa, itu sangat ditentukan oleh kita sendiri gitu loh. Itu sangat ditentukan oleh kita sendiri. Nah itu tuh artinya sebagai intuisi, itu bukan baru gitu kan ya. Itu bukan baru. Cuma agama-agama besar punya konsep yang lain. Konsep penciptaan yang lain gitu. Akhirnya kemudian konsep Tuhan yang memang spesifik sedemikian sehingga hal-hal kayak begini dilupakan gitu, bahwa kita adalah bagian dari yang membentuk hidup kita sendiri gitu. Itu sebenarnya sering dilupakan karena itu bisa dianggap penghujatan atau segala macam gitu ya. Padahal itu fakta, kita mengalami juga seperti itu gitu. Sebenarnya kenapa sekarang kita mengalami seperti ini kita bersama di sini? Itu karena mind Anda dulu memutuskan untuk masuk pasca sarjana kan. Artinya you create this experience sebenarnya gitu kan ya. Kalau Anda dulu tidak memutuskan itu, bahwa Anda masuk pasca sarjana, kita nggak akan ketemu ini dan tidak ada pengalaman ini. Kita ketemu sekarang pada momen seperti ini. Terus siapa yang memutuskan bahwa kita itu kesini? Nah, itu yang menuntut itu, yang brand kita tuh, yang menuntut brand kita kesini itu siapa? Itu yang kemarin nggak terlihat. Nah sebetulnya kalau secara fenomenologis itu bisa dibilang begini, seluruh pengalaman kita menuntun akhirnya ke keputusan. Seluruh pengalaman kita akhirnya yang sebetulnya sangat kompleks itu, gitu kan ya. Artinya banyak faktor dalam yang disebut pengalaman itu. Ada banyak sekali faktor, ada banyak kepentingan ikut bermain sampai finally kita mengambil keputusan sekolah di sini dan bukan di tempat lain gitu kan.
Itu tuh maksudnya tidak harus transendental gitu loh, yang mempengaruhi kita itu. Memang selalu ada unsur X ya di dalam keputusan itu, dalam pengalaman kita ada. Nah, saya percaya bahwa ada interaksi antara kebebasan kita dengan semacam ketentuan luar yang kita tidak pahami. Itu sepertinya iya gitu kan ya. Dan itu selalu merupakan misteri yang luar biasa. Saya pernah baca berbagai kemungkinan untuk menjelaskan itu. Misalnya, itu kan kaitannya dengan takdir dan nasib ya. Takdir dan nasib itu. Di satu pihak, kalau tiba-tiba saya bunuh diri, apakah saya memang ditakdirkan untuk bunuh diri gitu kan ya? Nah, itu kan. Atau saya justru kayak siapa namanya, kayak Hitler, misalnya gitu. Atau kayak Hitler, dia ditakdirkan memang untuk membunuh 6 juta orang Yahudi gitu. Kalau betul itu, ini main macam apa di dunia sono itu gitu kan ya? Misalnya seperti itu. Itu memang rumit jadinya. Tidak gampang interaksi, bahwa ada ketentuan dan ada kebebasan gitu kan ya. Sudah ada tulisan tentang kita. itu rumit. Terus ada juga yang bilang gini, kalau kita main game di komputer, selalu ada kemungkinan kita kalah, bisa juga menang, dan itu benar-benar soal kebebasan kita gitu kan ya. Kalau kita canggih kita bisa menang, kalau kurang canggih ya kita kalah. Kita belajar lagi dan akhirnya bisa menang juga gitu. Coba lagi akhirnya bisa menang juga. Tapi bahwa kemungkinan itu di dalam komputer itu adalah program, dan program itu dibuat oleh orang lain gitu. Bahwa program itu sebenarnya sudah ditentukan sebetulnya gitu. Jadi yang ditentukan bukan kalah menangnya, tapi program itu sebetulnya menentukan kemungkinan itu yang sudah ditentukan. Nah, orang juga menganalogikan itu gitu ya. Kita mungkin ya bisa apapun yang terjadi, seakan-akan itu karena kebebasan kita. Tapi sebetulnya segala kemungkinan ke arah situ itu yang diprogram. Artinya itu kadang-kadang pada tingkat seperti itu, sepertinya bukan hanya program yang sudah dibuat, tapi intervensi gitu kadang-kadang, atau isyarat tertentu kadang-kadang juga muncul. Nah itu tetap dalam teologi manapun yang saya coba jelajahi, tetap persoalan rumit itu, interaksi antara. Kebetulan tempo hari saya menonton film yang mencoba-coba menjelaskan itu ya, antara takdir, ketentuan dan kebebasan. Pernah nonton Adjustment Bureau? Matt Damon ini ya, itu film seperti film hiburan biasa gitu, tapi enggak lah, itu witty, very witty. Itu percintaan antara dua orang, kisah cinta, cuman ternyata itu permainan persis seperti yang kita diskusikan gitu ya. Di satu pihak seperti sudah ada plan, tapi ada kebebasan, dan orang itu juga bisa menentukan sendiri gitu, mau ketemu, mau jadian atau enggak akhirnya. Dan si para malaikat yang menjaga takdir itu selalu bingung gitu, enggak, rutenya harusnya enggak gitu, salah ini, gitu ya. alangin macam-macam gitu. Tiba-tiba sudah ada di bis malaikatnya di depan, jadi juga brengsek gitu. Gitu ya. lucu entertaining, tapi sebenarnya temanya sangat menarik. Iya. Mereka punya, cuman diubah-ubah gitu. Jadi ya mereka punya program gitu, tapi sambil ngikutin gimana kejadiannya. Harusnya nggak gitu nih, harusnya berubah. Lucu. Nah, tapi kalau nggak salah di situ ceritanya akhirnya masih bebas karena pokoknya planning itu juga rusak gitu. Planning malaikatnya rusak. Fun film ini, tapi menurut saya tidak gampangan. Bagus ini ya, skripnya.
Kalau yang saya tidak paham itu kan di film Watergate itu kan yang gambaran tentang apa itu kayak yang abstrak tuh, tentang molekul, tentang ion atau apa gitu. Wah, bentuknya beragam gitu. Apakah itu yang menggambarkan kekuatan pikiran kita? Apakah itu yang dinamakan dengan fisika kuantum juga begitu? Bahwa seluruh kehidupan adalah interaksi energi gitu, dan energi itu kayak kalau pada tingkat mind kita memang listrik, literally listrik gitu kan ya, memang ceret antar neuron kan gitu kan. Ini kita sedang kalau ada ide itu sebetulnya saling nyambung dan segala macam gitu. Memang kayak listrik seperti itu. Tapi persis barusan kami diskusikan sama Al-Fatri, film itu ambivalen dalam arti di satu pihak itu ada kekuatan of the I gitu kan, I decide gitu kan ya, kayak si sama Amanda itu kan, kekuatan aku, jadi seakan-akan ada itu yang menentukan. Kalau kita menentukan lain akan jadi lain hidup kita gitu kan ya. Di dalam kasus Amanda itu bahwa kita kecanduan, nah ini juga fenomen menarik, kecanduan itu apa gitu, kecanduan terus kemudian berubah. Kalau dia pikir dia bisa memang tidak tergantung pada obat-obat itu, ya memang dia bisa gitu. Kesannya seakan-akan dari keseluruhan ini sangat berperan penting gitu kan, keseluruhan saya gitu kan untuk mengambil keputusan. Tapi di sisi lain pelukisan itunya memperlihatkan bahwa hampir segala keputusan kita dipengaruhi oleh sel-sel neural peptid itu yang sampai gairah seksual sampai apapun itu tuh kan semua kerjaannya si para hasutannya para masyarakat selular di dalam tubuh kita. Jadi ini sebenarnya gimana gitu? Menurut saya kadang-kadang agak keasikan mereka melukiskan itu sampai nggak jelas sebetulnya. Ini tuh sebetulnya segala pikiran kita itu memang pikiran kita yang mempengaruhi elemen-elemen material di dalam tubuh kita, material kimiawi, atau sebaliknya unsur-unsur material kimiawi yang mendorong kita berpikir ke arah tertentu. Nah itu kan jadi rada nggak ini gitu ya, agak nggak konsisten di situ. Ada yang kepikir lain tentang film itu? Selama ini perendahan terhadap semua pengetahuan tradisional itu muncul dari kenaifan dan arogansi sains gitu ya. Nah sebenarnya kita baru mau masuk itu, kita akan bicara mengenai wilayah itu sebentar lagi. Nah tapi kalau yang menanggapi yang barusan itu, ada juga satu pendapat begini loh, bahwa seluruh kehidupan adalah interaksi energi ya. Sorry. Seluruh kehidupan adalah, kalau untuk gampang yang mengingat jembatan keledai, seluruh kehidupan adalah seks gitu. Seks gitu kan. Dalam arti synergistic energy exchange. Gitu kan ya. Seluruh kehidupan adalah pertukaran energi yang melahirkan sesuatu yang baru. Synergetic energy exchange gitu. Nah itu menarik. Kalau tanaman lagi melakukan fotosintesis segala macam, itu yang terjadi adalah itu sedang melakukan pertukaran energi, gitu kan ya. Kalau kita bernafas, kita melakukan pertukaran energi. Kalau kita sedang membaca, kalau kita sedang kuliah seperti ini, kita melakukan pertukaran idea, dalam arti juga energi. Kalau semuanya adalah konfigurasi dari energi ya. Pertukaran idea dan segala macam itu adalah energi. Bahkan tidak verbal pun ya, pertukaran pandangan, apalah interaksi. Pendeknya hampir segala interaksi di dalam hidup sebetulnya adalah pertukaran energi. Gitu kan ya. Orang saling memandang kan juga gimana gitu kan. Itu tuh selalu ada yang semua interaksi adalah seks dalam arti ini, synergistic energy exchange. Synergistic karena bukan hanya exchange, ini exchange yang memperbaharui seperti kita bernafas, ini menukar tapi sekaligus memperbaharui energi hidup, daya hidup kita gitu.
Nah, perkuliahan ini juga kita bertukar ide ya, lantas ada ide baru juga yang tumbuh, maka selalu bersinergi dalam hal itu. Sementara seks dalam artian yang fisikal yang biasa kita pahami itu hanyalah manifestasi paling sensasional dari itu. Dengan hasil yang juga sensasional, seorang anak baru gitu ya, kehidupan baru gitu ya. Itu hasilnya sensasional, pengalamannya sensasional. Tapi sebetulnya the whole life adalah seks dalam arti ini. Kalau kita lagi nonton film, dengar musik, itu semua exchange terus-menerus dan apa revitalisasi baru terus-menerus gitu. Kalau kita makan itu juga exchange and revitalizing ourselves. Apapun adalah seks, itu juga menarik gitu ya. Nah, tapi bahwa di dalam pertukaran itu kemudian orang tuh juga membuat pola-pola sih ya, dan kita tidak bisa tidak membuat pola. Meskipun pada binatang itu memang pola itu bisa banyak tidak berubah pada binatang. Gajah-gajah itu canggih dalam mengorganisasikan diri dan menata diri, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, kayak gitu-gitu ya. Canggih, tapi ribuan tahun nggak akan berubah ya gitu aja, gitu kan ya. Itu pola. Mereka menciptakan pola. Pada manusia memang beda sekali. Mereka menciptakan pola, tapi sekaligus juga mengubahnya terus, gitu kan ya. Jadi sesudah periode tertentu mengubahnya terus. Nah, pola itu menjadi juga extension dari kita. Maka ruangan-ruangan yang kita ciptakan itu adalah extension juga manifestasi juga dari energi dalam kita. Dan sebaliknya, luaran, tata ruang luaran juga membentuk, kan exchange. Dia juga membentuk kedirian saya. Gitu loh. Jadi kalau saya terus-menerus hidup dari sejak kecil di dalam ruang yang serba rumit kayak labirin, misalnya kayak di gang-gang kumuh di slum area, memang sulit dimungkinkan bagi saya untuk berpikir luas. Saya cenderung berpikir sempit dan kayak gitu juga gitu. Sesempit gang dan rumah saya gitu, seperti itu. Ya, memang itu ada korelasi ya, ada korelasi. Cuman memang menakjubkan ya bahwa ilmu-ilmu zaman dulu sebenarnya bisa mempolakan itu sekaligus, melihat pola itu gitu, sampai jadi rumus gitu kan ya. Oke, terus kita masuk dalam ini kita masuk sekarang dalam telaah sinkronik, karena diakronik kemarin selesai. Lalu kita masuk dalam telaah sinkronik ya. Kita sekali lagi ya pertemuan. Iya, minggu depan sekali lagi. Minggu depan terakhir. Oh iya. Maka kita melompat aja. Oke, langsung ke masalah-masalah. Yang saya kira kita perlu tahu. Masalah yang dihadapi ilmu. Yang pertama adalah berkaitan dengan dimensi ontologis ya. Sebutlah problem ontologis. Problem ontologis. Ontologis itu ini falsafah. Setiap ilmu itu tidak lepas dari falsafah, meskipun ilmu itu umumnya empiris, tapi dia menyiratkan suatu kerangka worldview barangkali, dalam arti worldview. Worldview kalau bahasa lebih sederhananya lagi falsafah tertentu. Ilmu itu tidak bebas, meskipun ilmu empiris tidak lepas dari unsur falsafah atau unsur worldview. Jadi di balik kiprah ilmu-ilmu empiris itu sebetulnya ada anggapan dunia tertentu, ada falsafah tertentu mengenai alam semesta itu apa. Ya, dan yang khas pada ini, jadi problem pertama adalah bahwa worldview ilmiah itu de facto itu materialistik.
Memang seringkali tidak disadari karena para ilmuwan hampir nggak pernah mikir pada level filosofis gitu kan ya. Tapi sebetulnya secara tidak langsung para ilmuwan itu mengandaikan bahwa sesuatu itu yang real itu hanyalah yang material gitu loh. Itu kan. Memang para ilmuwan sih taunya cuman pokoknya sesuatu itu benar kalau bisa diukur gitu kan ya. Sesuatu itu benar kalau bisa diukur. Tapi lanjutkan. Yang bisa diukur itu berarti kan hanya yang material gitu pada umumnya, yang ada manifestasi materialnya. Dan di balik itu kalau lebih jauh lagi, semacam ada asumsi dasar yang tersembunyi, worldview tertentu, pandangan dunia terselubung, yang seringkali sangat terselubung ya, yang bersifat materialistik gitu, materialistik. Disadari atau tidak disadari, sampai sekarang di balik worldview ilmiah, praktik-praktik yang positif, praktik-praktik ilmiah positivistik itu ada worldview yang memang materialistik. Itu sebabnya bukan kebetulan bahwa para ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni seperti Stephen Hawking, Richard Dawkins dan segala macam, konsekuensi logisnya adalah memang tidak ada Tuhan, gitu loh untuk mereka. Karena ini sangat materialistik gitu loh. Ya materi itu bisa berarti hormon, bisa berarti apapun lah ya. DNA bisa berarti apa. Pokoknya materi. Maka jadi tidak ada tempat memang untuk yang immaterial, untuk fenomen bangsanya ruh, bahasanya apalah gitu. Itu memang tidak ada tempat. Nah, kenapa menjadi persoalan? Ini lama sekali sudah berjalan. Tapi ternyata situasi saat ini sebetulnya makin menggerogoti worldview ini. Kini apa namanya, worldview materialisme ilmiah disebutnya, sedang tergerogoti. Oleh apa? Oleh sains sendiri. Jadi itu masalahnya gitu ya. Jadi dunia sains ini sekarang sedang digerogoti oleh dunia ilmiah juga, oleh orang dalam. Oleh orang dalam. Jadi kalau Tempori di kali-kali terakhir kemarin kita bicara mengenai para filsuf ilmu yang posmo, kan itu mereka dari dalam juga menggerogoti kan sains itu apa akhirnya. Maka sama juga karakter materialismenya itu juga digerogoti, dikritik oleh apa namanya, sedang tergerogoti. Jadi dan makin tidak meyakinkan sebetulnya. Semakin tidak meyakinkan. Semakin tidak meyakinkan ini, tergerogoti karena semakin tidak meyakinkan. Padahal memang sudah lama sekali dan sampai hari ini sebenarnya masih tetap sangat kuat ini, tapi sekarang mulai tidak meyakinkan. Ada banyak alasan, tapi salah satu yang penting adalah bahwa terutama karena pengertian mengenai materi itu sendiri. Ya di sini nggak ada yang berlatar belakang fisika atau apa. Harusnya bisa lebih menjelaskan ya. Karena suatu kali saya gemes dan saya tanya ke profesor di ITB, Prof, materi itu apa sih sekarang gitu kan ya? Loh itu misteri yang paling besar di dunia fisika. Profesor Benny, itu misteri yang paling besar yang sekarang menjadi aneh sekali. Karena materi itu yang tadi saya jelaskan, materi dan energi itu tuh apa ya, itu seperti hanya dua-duanya seperti bolak-balik kayak sama gitu. Dulu kurang lebih masih dibayangkan energi itu byproduct dari massa atau apa, tapi energi itu ya massa energi itu sebenarnya apa gitu. Nah itu mengerikan karena meruntuhkan hampir segala hal. Terutama ketika misalnya atom dipecah-pecah, ternyata di situ masih ada unsur lagi gitu kan ya, proton, neutron, elektron. Oh sekarang dipecah lagi bahkan quark dan segala macam gitu kan ya. Sampai akhirnya
orang ngeh pada satu fakta bahwa yang dilihat oleh para fisikawan sebetulnya bukan bendanya, pakai istilah dari Gary Zukav, bukan the dancer, tapi the dance, gitu loh. Sebetulnya yang dilihat oleh para fisikawan itu lewat akselerator atom apapun, itu tidak pernah benda tertentu. Yang mereka lihat adalah gerakan, gitu loh. Gerakan. Jadi tarian bukan si penari, gitu. Tidak pernah dilihat si penarinya itu apa. Nah kita aja ngotot, lah kalau ada tarian berarti ada penarinya. Emang harus gitu? Jangan-jangan keseluruhan ini hanya gerakan murni gitu. Gitu kan? Nah itu rumit gitu ya. Itu persis seperti partikel dan gelombang itu kan ya. Kalau partikel ya jelas ya, emang ada lokasinya dan semua gitu. Tapi ternyata bukan gitu. Sangat mungkin gelombang itu nggak pernah berhenti. Gelombang itu murni gerakan gitu loh. Nah seluruh kehidupan ini adalah murni gerakan gitu loh. Murni dance. So don't ask about the dancer gitu ya. Jadi jangan tanya ngotot gitu. Penarinya mungkin tidak relevan pertanyaan itu. Kalau ada tarian tidak ada penari. Makanya seluruh itu kan cara berpikir kita. Itu kan cara berpikir kita ya. Nah, betul. Bukan ya. Bahwa seluruh kehidupan ini adalah gerakan gitu loh. Sementara posisi statik dan kebendaan itu yang kita sebut penari itu adalah konfigurasi dan cara kita memahami. Tapi sebenarnya basically pure movement. Semuanya ini adalah pure movement. Dan kalau kita ngotot mencari si penarinya gitu, ya itu cacah terus aja semua. Akhirnya apa? Pada tingkat mikro kalau dicacah terus juga yang terjadi adalah, saya punya film yang melukiskan itu, mungkin pernah lihat ya. Jadi ada daun, terus kalau dilihat dari jarak sekian masih kelihatan, terus kalau lebih dalam lagi mulai kelihatan ini molekulnya, terus masuknya lagi, terus kalau itu dipecah lagi kita masuk ke dalam si daun itu ya, ke balik sel sampai ke tingkat DNA segala macam, ujungnya ada seperti langit loh, kosong, dan ujungnya itu benar-benar seperti gelap dan kosong, hampa. Itu kalau masuk ke dalam. Nah sekarang kita keluar gitu, keluar, wah mulai ke sana, daun di dalam kampung situ, di dalam kota mulai nggak kelihatan kan, terus gitu, dan kota menjadi bumi gitu kan, terus mundur terus, kosong juga di sana gitu. That's funny. Jadi kalau That's funny. Yang besar itu kosong, yang kecil pun kosong. Kosong. Jadi kita isinya kosong ini, gitu loh. Dan semesta sono juga kosong. Nah itu kan kayak gitu ya. Itu sama kurang lebih analoginya. Kita mencari benda setengah mati yang kita ketemukan kekosongan gitu. Itu selalu paradoks yang menarik dalam hidup itu. Padahal kita ngalaminnya nggak pernah kosong ya, itu selalu padat gitu kan ya. Wow, itu gitu selalu. Padahal keras gitu. Tapi bahwa di dalam sini sebetulnya adalah kayak langit ya, blong. Pada tingkat elemen yang paling kecil, blong. Di luar maupun di dalam, blong. Nah sama itu kurang lebih analog dengan itu. Gimana mungkin ada gerak tanpa penggerak? Memang nggak ada penggerak. Ini medan gerakan aja gitu seluruhnya. Gelombang, energi, dan seterusnya kayak gitu-gitu. Oke, jadi itu akhirnya mengarah ke sana bahwa yang kalau menurut paham yang mutakhir ini, realitas adalah gerakan. Realitas adalah gerakan, tapi sekaligus juga kalau pakai bahasa tertentu interrelasi atau relasi atau interaksi saja. Seorang filsuf bernama Whitehead, kepala putih, menyebutnya, dia tahu betul fisika, dia fisikawan dan dia mathematician. Dia bilang
unsur yang terkecil, unit terkecil dalam kehidupan, dalam seluruh realitas ini apa? Event. Peristiwa. Nah ini ganjil tapi keren gitu. Artinya bukan partikel, bukan gelombang gitu. Dia tahu itu. Ya, the dance. Peristiwa. Apa yang paling kecil di sini? Peristiwa. Event. Itu berani sekali orang ini ngomong. Dan menurut saya, wah keren itu. Karena yang ada memang cuma gerakan, interaksi energi. Dan memang bentuknya entah. Semua Sekarang bayangkan gini. Anda menarik nafas. Itu interaksi. Itu yang paling simple. Anda menarik nafas di sini. Nafas yang Anda tarik itu bagian dari artinya oksigen yang udara yang itu kan oksigen itu bagian dari udara di sini, ya kan? Nah, udara di sini ini adakah batasnya meskipun ruangan kita tertutup? Sebenarnya enggak juga. Udara ini tetap lewat lubang-lubang itu semua menyatu juga dengan udara di luar gitu kan. Dan udara di luar sebenarnya menyatu juga dengan udara di langit, dan langit dengan seluruh planet dan seluruh galaksi dan akhirnya tanpa batas gitu. Pada tingkat itu sebenarnya yang ada adalah kesatuan, satu kesatuan yang besar sekali gitu kan ya. Cuma masalahnya, udara adalah satu sebutan untuk atmosfer, the whole atmosphere, seluruh jagat sih sebenarnya yang bisa kita imajinasikan, dan itu nyambung semua. Hanya kemudian memang menjadi beda ketika si udara itu di dalam ruangan sini, maka dia mempunyai karakter yang berbeda, bau keringat kita, bau bau furniture beginian semua. Terus udara di dapur, meskipun ini nyambung dengan udara di dapur, seandainya ada dapur, itu bau masakan gitu kan ya. Dengan udara di jalanan situ masih nyambung terus, tapi karakternya lain, dia bau asap dan seterusnya. Nah maksud saya, individualitas itu bagaikan ruangan-ruangan gitu ya. Satu konsekuensi lain. Kalau seluruhnya ini adalah gerakan energi, kita ganti lagi sekarang. Keseluruhannya adalah gerakan ruh, tapi ruh raksasa gitu ya. Ruh kosmik yang maha dahsyat, seluas udara tadi gitu ya. Nah ruh itu di dalam ruang, dalam kamar ini bernama si Bambang, dalam kamar ini bernama Al-Fatri, dalam kamar itu Mas Mardianto, dan seterusnya. Tapi sebetulnya ruh ini adalah bagian juga dari ruh raksasa. Persis seperti udara yang ada dalam tubuh kita adalah bagian dari udara seluruh kosmos. Nah, kalau itu betul, konsekuensi cara kita memahami ruh juga sama sekali berbeda gitu. Apa itu ruh? Di dalam apa di luar? Dua-duanya. Gitu. Persis seperti udara. Nah, itu juga. Jangan-jangan ini juga, kalaupun ini ruang, ya, analoginya tadi ruang, sebenarnya juga cuma batas sementara kali ya. Cuma batas sementara. Jadi konsekuensinya banyak ini. Dari paham yang baru ini, konsekuensinya banyak sekali. Karena jadi serba tidak material gitu loh. Persis kebalikannya. Jadi serba imaterial, bahkan tubuh yang jelas-jelas bisa kita cubit dan kita gores pun. Ini seberapa permanen, dan ini juga batas apaan gitu ya, batas fisikal, batas penginderaan, batas apa? Kemah ya. Kemah sementara. Belum lagi kan dalam fenomena tertentu, kalau kita membayangkan bukan ruang, kita membayangkan bagai tetes air. Dalam pengalaman-pengalaman kolektif tertentu, si tetes air itu menyatu loh, jadi genangan loh. Misalnya, saya membayangkan ketika kita pertama kali dalam upacara revolusi, proklamasi kemerdekaan, sesudah lama begitu lama terjajah gitu, terus kita dalam revolusi kemerdekaan, apa nggak mengharukan kita menjadi satu gitu ya, tanpa diskriminasi apapun. Kita merasa kita punya negara sekarang itu baru, dan pada momen-momen seperti itu si Bambang, tetes Al-Fatri tiba-tiba menjadi satu genangan besar dan nggak peduli lagi apa-apa. Nggak usah sampai ke serumit itu. Kalau orang habis nonton sepak bola, bobotoh itu ya, nah itu juga gitu. Kalau kalah ataupun menang sama si tetes begundal-begundal ini gitu, tiba-tiba menjadi
air bah, bahkan bisa menjadi air bah yang menghantam ini jalanan gitu kan ya. Dan di situ individualitas hampir hilang. Maka massa di situ bagaikan binatang yang nggak jelas gitu kan ya. Nah pada detik itu si tetes ini menyatu. Nah maka bagaimana kita mesti memahami kebertubuhan dan segala macam itu juga relatif sih sebenarnya. Relatif lah itu. Kaitan dengan emosi, Nah emosi yang bagian tertentu sih dari perasaan ya. Perasaan yang bergerak. Orang suka bilang emosi adalah bagian dari perasaan yang merupakan dampak dari pikiran gitu. Gitu ya. Tapi perasaan tidak sepenuhnya efek dari pikiran gitu. Kalau orang berpikir tertentu dan tiba-tiba menjadi benci pada seseorang, ya memang kita jadi marah gitu kan ya. Kalau peristiwa tertentu dia tafsirkan, pikiran kita menafsirkan peristiwa tertentu sebagai penghinaan, memang kita jadi emosi dan marah. Atau sebaliknya, peristiwa tertentu dalam hubungan tertentu kita tafsir sebagai cinta, gitu ya. Itu lain, itu melahirkan emosi, perasaan yang menyenangkan. Dari sudut itu, ini bagian dari perasaan yang merupakan akibat dari pikiran. Tapi perasaan itu jauh lebih luas. Nah sekarang orang sedang curiga pada itu. Jangan-jangan yang disebut ruh itu ada kaitan erat dengan rasa, tapi yang bahasa Jawanya rasa, tapi feeling maksudnya. Nah, yang lucu orang ini, Whitehead ini juga kata kunci lain dari dia itu feeling. Just cara menangkap realitas itu buat dia bukan cognition gitu kan ya, bukan perception, feeling itu aneh sekali. Karena dia menangkap pada kata feeling itu ada hampir segala unsur tercakup. Ada unsur emosinya, ada pikirannya, ada imajinasinya, ada segala macam itu. Maka dia menyebut kita tuh mencerap, memahami realitas sekeliling itu melalui feeling. Emotional freedom technique. Oh ya, untuk melepaskan itu. Melepaskan emosi-emosi negatif dan ya. Itu efeknya bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Maka dalam psikiatri juga ada disebut emotional disorder. Jadi biasanya penyakit-penyakit jiwa tertentu kalau tingkat ringan ya itu muncul dan disebut sebagai emotional disorder, kekacauan emosional. Tapi kalau yang lebih berat, skizofrenia itu jauh lebih, bukan hanya urusan emosi. Kalau kembali tadi yang udara, itu apa juga bisa menggunakan teleportasi? Ya, teleportasi segala jenis tele. Itu sekaligus menjelaskan segala jenis telepati. Kalau orang hubungan yang saling mencintai tiba-tiba pada saat yang satu di Amerika, yang satu di sini gitu, kangen banget sama orang ini. Tiba-tiba dia telepon, wah gitu ya. Itu tuh dan banyak orang mengalami itu bukan sesuatu yang istimewa seperti itu. Tiba-tiba di dalam tangan ada jarum. Nah kayak gitu-gitu ya itu juga. Ya terjadi. Ada sebenarnya banyak orang ngalamin itu, fenomen santet dan bukan cuma di Indonesia. Nah itu termasuk kan bagaimana memainkan aspek rematerialisasi. Sebenarnya itu canggih sekali, cuman kan fisika belum sampai ke situ. Nah itu termasuk. Cuma gambaran soal pengertian materi energi tadi. Saya punya teman juga yang suka main banyak main kayak gitu Pak. Ya. Pokoknya dia belajar sama banyak dukun lah. Wah, ya. Gila. Dia cerita gimana sih proses seperti itu katanya. Dia bilang gini misalnya saya mau masuk ke badan bapak gitu ya. Dia bilang ini dirubah sama si jin itu ke realitas si jin itu masukin ke badan Anda, dibalik ke ini. Jadi maksudnya makanya kata materi energi itu tapi kan bagaimana benda sepadat ini ya bisa dirimutkan terus dimasukkan masukin lagi berupa itu. Kayak itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kenapa bisa ada masuk jarum dan sebagainya itu si jin itu mengubah semua apa yang dimasukkan dalam otak itu. Jadi ada materi energi itu ya saya keras ya. Tapi bisa gitu kan dulu masukin terus berubah lagi gitu loh. Jadi apa itu ya gitu kan. Nah
betul. Sekaligus menunjukkan bahwa kepadatan dan segala macam itu so relatif ya. Konfigurasi padat batu apa relatif paku bisa masuk. Berarti kan kita kembali ke tadi ya. Itu ketika material itu dilihat dari yang sekecil-kecil kemudian kosong, yang besar pun kosong, sebenarnya benda ini tadi ketika dimasukkan ke ini berupa kekosongan masuk kan, kembali ke material lagi. Saya kira memang perlu ini betul juga ya. Kosong segalanya sebenarnya mau benar-benar kosong. Bisa ya dipahami seperti itu, karena mungkin kalau begitu berarti scientific sulit sekali kalau udah begitu. Dia sedang mengubah bahasa dan segala macam bahasanya. Nah ini, nah itu persis karena bahasanya bahasa material awalnya. Maka dengan perubahannya. Nah itu kayak gitu. Si jin itu nempel ke tembok, terus sama segini itu dirubah menjadi materi ini. Saya bisa nunggu saya kosong. Begitu terus. Jadi saya materi energi berubah ini sistemnya semua ilmu santet kayak gitu itu semua itu prinsipnya itu ya gelombang itu gelombangnya beda, wujudnya beda. Nah ini artinya benar-benar menggoncangkan dari apa, kalau ini ambrol bahasanya berubah, bahasa sains berubah dan menjadi lain lagi, dan memang jadi deket ke ilmu-ilmu zaman dulu. Tapi memang dengan cara yang lain kan. Jadi dekat ke situ. Ya kalau kita kembali ke sini, jadi sekarang ada kecenderungan untuk melihat ini bahkan sampai ke tingkat yang paling imaterial ya, event, feeling segala macam itu. Saya nemu omongan yang sangat menarik ya. Akhirnya ini, everything I think is what I feel. Everything I feel is what I am. Itu lucu gitu ya. Tapi ini dalam loh menurut saya. Everything I think is what I feel. Gitu kan ya. Semua yang saya pikir sebenarnya yang saya rasa sebenarnya kan. Dan semua yang saya rasa adalah apanya saya, sebetulnya itu halnya saya. Nah ini menjadi penting karena di dalam alam beginian dulu, dalam sains yang positivistik, rasa itu terus-menerus dianaktirikan ya. Dianggap sebagai subjektif lah, mengganggu lah, apalah, irasional, kayak gitu-gitu loh. Dan harus direduksi, dikurangi, betul-betul disingkir-singkirkan terus gitu. Perasaan itu. Sekarang lain, jadi lain. Ya kebetulan saya menemukan, saya nggak tahu siapa yang ngomong ini, tapi tepat ini. Sekarang tuh lebih ke arah sini sebenarnya. Jadi dulu kan dipertentangkan antara I think and I feel, itu kan dua hal yang sama sekali bertabrakan. Sekarang enggak. Everything I think is what I feel. Gitu kan. And everything I feel is what I am. Betapa feeling ini ya menjadi sentral. Dan dalam kerangka itu orang Jawa boleh berbangga gitu. Oh, gue bilang juga dari dulu rosok pang rosok. Everything I think is what I am. Betul. Pakai logika bahasa main-main itu ya. Everything I think is what I am. Nah itu nyambung sama film kemarin. Jadi apapun yang saya pikir itu akan tercipta dan menjadi gitu. Nah kalau kaitannya dengan ini menurut saya, kalau betul bahwa realitas itu sebenarnya imaterial ya. Terus ini sesungguhnya imaterial ya. Sebutnya bisa macam-macam, bisa event, bisa relasi, bisa gerakan, bisa apapun lah. Kalau betul itu, maka hidup juga mestinya bisa berlapis-lapis sekali loh. Berdimensi-dimensi loh. Artinya dimensi ragawi yang seperti yang kita tangkap sekarang, itu mungkin cuma satu dimensi loh. Iya. Artinya ada dimensi kehidupan lain. Orang bisa menyebutnya jin, orang bisa menyebutnya apapun. Gitu. Oke.
Nah, problem pertama ini bahwa secara internal di dalam dunia sains sendiri sekarang ini sedang berubah. Itu juga patut diperhatikan. Problem kedua yang menyangkut tadi pembicaraan kita barusan. Worldview yang sebetulnya materialistik ini, yang dari sisi tertentu, worldview atau ontologi saintifik itu de facto dominan. Sekarang, artinya dalam dunia modern ya. Dalam dunia modern, saya kira tidak ada worldview, tidak ada falsafah gitu ya, yang lebih dominan daripada falsafah saintifik. Ya toh? Saya kira iyalah. Falsafah mana yang bisa menandingi gitu ya? Worldview saintifik. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah sekarang orang juga menyadari meskipun betapapun dominannya ini, orang juga menyadari worldview yang lain, falsafah-falsafah yang lain yang melahirkan epistemologi yang lain juga itu tuh sebenarnya sakti juga sekarang, gitu kan ya? Salah satu buktinya tadi Feng Shui. Orang sekarang makin banyak menyadari ini tuh hebat sekali loh. Nah, jadi de facto dominan sekarang, tapi sekaligus, tapi pada saat yang sama, hari ini harus berhadapan dengan banyak falsafah atau worldview lain, atau ontologi lain. Dan itu tak terelakkan sekarang. Nggak bisa kita mau terlalu eksklusif saintifik gitu tuh, nggak bisa. Ini bagian dari gelagat postmodern sebetulnya. Orang melihat kembali bahwa pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki secara lokal, oh itu hebat kok dalam beberapa hal gitu ya. Hal tertentu juga tidak bisa disaingi oleh sains gitu. Dan itu di mana-mana. Di hampir di seluruh pelosok dunia begitu gitu ya sekarang ini. Jadi situasi memang paradoks. Jadi ini fakta ini dominasi dari worldview science harus berhadapan dengan worldview lainnya sekarang. Bagaimana kita mesti mendudukkan itu? Nah, kalau saya begini, saya ambil contoh dulu. Kalau kita bertanya anatomi manusia tuh kayak apa sih, gitu kan ya? Nah, maka yang paling cepat ada di kepala kita adalah anatomi gaya patung-patung biologi di SD itu ya. Yang penampang tubuh itu loh. Ya kalau di sini ada jantung, usus, bebas jari. Yang paling gampang tuh gitu. Dan kita bertanya anatomi, ya ini gitu. Tapi kalau kita tanya ke orang misalnya akupunktur, dia akan lihat itu anatomi, cuma so what itu. Gak bunyi. Nah, coba menurut lo apa anatomi? Gini anatomi itu misalnya gitu ya. Nah lo ini apa? Kata ilmuwan, ini titik-titik meridian. Nah sama, orang sains juga nggak bisa baca ini gitu. Orang sains juga bilang, apaan ya begini? Tapi kan dalam praktik bisa dibuktikan bahwa ini ngefek. Jadi anatomi itu bukan hanya satu versi. Ini juga anatomi. Gitu loh. Nanti kalau kita tanya ke orang yoga, dia juga melihat ini. Tapi gue tahu ini cuman apaan ya? Dibelah. Doesn't say anything gitu buat dia. Ini, wah sama lah, apa lagi titik-titik. Oke, menurut kamu apa? Gini. Anatomi itu. Oh, cakra. Nah, di sini solar plexus, terus apa lagi? Nah, ini adalah cakra-cakra kundalini. Anatomi itu begini. Kalau penyakit segala macam terkait pada ini semua nih, sentrum apa? Halte energinya itu loh. Yang disebut cakra. Begini, ini nggak bisa baca. Ini semuanya juga anatomi dan bisa dibuktikan, dan itu juga berumur lama ya, ribuan tahun juga dipakai orang.
Jadi orang sekarang harus melihat bahwa memang ada bermacam-macam worldview, ontologi yang melahirkan jenis pengetahuan alias epistemologi yang khas. Dengan epistemologi yang khas. Epistemologi itu artinya jenis pengetahuan. Dari gambaran itu anatomi yang paling kiri itu yang paling material. Nah, betul, kelihatan langsung ya. Sebetulnya ini paling norak gitu. Ini paling norak nih. Artinya gampangan sekali ya, dangkal sekali gitu. Apa itu anatomi? Ya belah aja gitu. Oh ini kan canggih gitu. Oh, ini kalau dibedah juga kelihatan loh ini titik meridian itu. Ini juga canggih sekali gitu. Kalau Feng Shui gimana ya? Ada gitu. Itu kan lain lagi tuh. Kalau bikin anatomi pasti lain lagi. Kenapa? Bentuknya. Nah, pendeknya ternyata orang sekarang sadar ada bermacam-macam ontologi, falsafah, gambaran dunia itu apa, dan itu melahirkan jenis pengetahuan alias epistemologi yang khas. Ada ilmu yoga, ada ilmu akupunktur, ilmu feng shui, ilmu dan seterusnya. Artinya apa lagi? Itu pun kemudian melahirkan jenis logika yang berbeda. Gitu. Jadi ada macam-macam ontologi yang melahirkan epistemologi yang berbeda dan melahirkan logika yang bermacam-macam juga. Jadi orang sekarang logika sains itu bukan satu-satunya itu. Itu logika yang paling sederhana yang dipercanggih sedikit gitu ya dengan peralatan dan mudah dimengerti orang. Kalau yang ini harus dimengerti. Wah, itu kan harus masuk. Prof, yang namanya paradigma gimana? Apa sama dengan Ya, tapi sebetulnya levelnya lain ya. Tapi konteksnya berbeda kalau pada Thomas Kuhn tuh paradigma tuh lebih grand theory yang terus-menerus digunakan. Tapi oke, kalau dalam konteks ini kayaknya kurang lebih berada di sini. Ini dalam tanda kutip aja paradigma. Ya, kerangka ontologis besarnya. Kalau lebih besar lagi, ya. Kalau lebih sampai ke tingkat ontologis, iya sih. Jadi paradigma juga saya kira memang ada bisa dibagi-bagi ya, yang sampai pada tingkat sangat filosofis gitu kan. Terus bawahnya apa? Iya, saya pernah baca kan kalau paling kiri itu kalau ngomong tentang anatomi dan kesehatan kan paradigmanya bahwa tubuh sehat itu adalah keseimbangan kimiawi. Oke. Kalau yang di tengah itu keseimbangan energi. Nah itu. Itu paradigmanya lalu kan teori ya betul. Ya. Kalau ini ontologi istilah besar menghasilkan jenis pengetahuan. Tapi kalau ini paradigma menghasilkan teori-teori. Dan lantas melahirkan juga logika penanganan, logika treatment, logika solusi pemecahan masalah. Logika solusi problem. Jadi ya, berarti walaupun di sini dikatakan logika yang berbeda yang khas, yang secara saintifik itu mungkin tidak bisa diterapkan, dia yang jelas dia harus menjelaskan metode bagaimana menemukan pembenaran itu. Ya, memang masing-masing lantas sebetulnya bersama sejarah otomatis mereka saling menjustifikasi dirinya. Tapi ada omongan yang menarik dari Taggart, seorang filsuf ilmu ya. Nanti ini sekaligus akan kita persoalkan. Sains mungkin bukan yang paling hebat, bukan yang paling benar, bukan yang paling dalam, gitu, sains. Tapi dia melebihi pengetahuan-pengetahuan lain itu dalam dua arti. Sains itu selalu terbuka untuk belajar dari sumber manapun dibanding pengetahuan-pengetahuan ini. Dibanding sebaliknya, bahwa pengetahuan-pengetahuan ini hampir tidak menunjukkan
belajar dari sains atau kayak gitu-gitu ya. Ribuan tahun ya gitu aja gitu kan. Kayak astrologi ribuan tahun gitu aja gitu kan. Jalan di tempat, hampir tidak berevolusi gitu. Atau mungkin involusi, perumitan ke dalam aja gitu kan. Involusi, perumitan ke dalam. Dalam arti ketika Feng Shui dipraktikkan oleh si ini sedikit lebih canggih, menjadi lebih rumit gitu karena dia menemukan sesuatu oleh orang lain kurang gitu kayak gitu. Tapi itu di dalam aja internal ini ya. Kalau sains itu jelas-jelas bisa dia belajar dari apapun sih sains mah. Dalam arti itu terbuka bagi semua untuk belajar dari. Dan yang kedua betul-betul mempunyai mekanisme memperbaiki kesalahan secara sistematik. Nah itu menarik juga gitu ya. Kelebihan sains bukan pada kebenarannya, bukan pada kedalamannya, kelebihannya terletak pada keterbukaannya dan mekanisme koreksi diri. Depannya tuh namanya saya tuh lupa, François Taggart atau tapi Taggart. Paul Taggart. Ini mungkin yang membedakan ini, dua ini yang membedakan. Jadi dari sudut ini, kalau orang, ya gue sih tetap lebih percaya sama sains, ya masuk akal, tapi bukan karena paling hebat dan paling canggih, gitu loh. Tapi karena dia memperbaiki diri terus-menerus. Dan barangkali tadi, oke sekarang pertanyaan kita, memang saya mau ke arah ke sana. Jadi, kenapa sains masih, umumnya sekarang orang berpendapat, jadi pertanyaan pertama adalah, layakkah sains tetap diprioritaskan? Gitu. Layakkah sains tetap diprioritaskan? Terus pertanyaan kedua, mengapa? Dalam arti, adakah penyebab-penyebabnya gitu yang membuat kita masih layak memprioritaskan dia? Artinya sesudah kita melihat bahwa memang ada banyak jenis logika, ada banyak jenis falsafah di baliknya, dan dalam beberapa hal mungkin lebih canggih daripada sains, tapi still, kenapa sepertinya sains masih layak diprioritaskan? Itu problem. Akhirnya berujung di situ problem ontologis tuh. Ya saya kira tadi alasannya karena sains apa tadi ya terbuka. Dua, karena dia secara sistematik mengoreksi diri. Secara sistematik. Dan apa ya, memang masalahnya itu ada kebetulan sejarah juga ya. Ini soal kebetulan sejarah. Dalam artian institusi sains atau sains masuk dalam institusi pendidikan yang formal dimanapun gitu, jangkauannya dimanapun, dan itu memang akibat kolonialisme sih zaman dulunya gitu. Coba kita bayangkan kebalikannya. Seandainya dulu yang mengkoloni dunia ini adalah orang-orang dari China atau orang Jawa, lain loh. Lain. Kurikulumnya nggak akan kayak gini. Pasti Feng Shui segala macam itu masuk dan dipelajari. Jejamuan tradisional semua itu pasti masuk. Cuman karena dulu entah gimana ya dunia barat. Versi material itu yang jadi alternatif. Kenapa? Ya, ya betul. Ya, kalau sekarang gara-gara dominasi sains ini semua alternatif. Tapi seandainya dulu penjajahannya tuh nggak gitu ya. Ini jadi alternatif. Emang gitu. Di sini memang soal ada kebetulan sejarah ya. Apa efek dari kolonisasi? Kenapa? Ya. Oh iya, nah itu dia. Paradoks.
Hah? Pemberontak. Pemberontak keraton. Dari sisi mana kita melihatnya. Betul loh, semakin dalam kita ngelihat hampir banyak hal dalam hidup itu paradoks dan berhadapan dengan itu logika saintifik yang linear itu nggak jalan lah, nggak bisa. Ini pengalaman saya yang kaitan dengan ini pengobatan ini. Saya itu beberapa waktu yang lalu itu saya sering pusing. Saya berobat sana kemari berobatnya tetap pusing. Kan kadang-kadang dokter itu hanya coba-coba obat. Terus kemudian saya di tempat-tempat akupuntur, saya nanya, saya pusing itu karena apa? Kadang-kadang jawaban dia nggak masuk logika. Itu ada kaitan dengan telinga. Apa hubungannya dengan telinga? Saya coba nanti bapak telinga dibersihkan di air candle namanya, air candle Cina. Jadi air Cina itu dibakar. Ya coba deh sama muka itu mungkin terlalu ada tegang dan sebagainya kan. Benar. Saya kemudian setiap 2 minggu ini dipakai candle itu hilang itu pusingnya. Itu kan hal yang sebenarnya sama sekali. Iya, dokter nggak ya mungkin dokter itu salah satu ya. Mungkin benar juga tadi kalau ini dulu yang dikembangkan banyak tukang akupuntur ya. Kalau saya dipijit lah. Dipijit. Iya, refleksi ada yang pijit, tensinya tinggi. Sama aja. Bawa akupuntur, padahal pakai pijit, jalan tuh. Itu pengobatan alternatif. Jalan, ya satu tusuk dengan pijit, jalan juga kan. Yang satu pakai apa? Yang satu operasi. Acupressure ya. Ya kan lucu, refleksologi misalnya yang melihat peta seluruh tubuh itu ada di telapak gitu kan ya. Itu kan fantastis sekali itu. Semuanya itu ada di telapak gitu. Seluruh tubuh. Ya. Itu kan sama sekali logika yang apa ya? Tapi cerdas, ini ngefek. Iya, jadi apalah itu ya. Masih ada yang melihat unsur lain? Saya tambahkan. Mungkin yang hasilnya paling material juga. Jadi itu tuh sains tuh. Ya artinya itu infocus, lampu, mobil. Hasil materialnya jelas. Ya, teman saya satu kali ngomong, Indonesia tuh selalu merasa bisa segala kesaktian, kebal lah, apalah. Nyatanya 350 tahun dijajah. Kok nggak ada? Iya, nggak sakti amat. Nah itu menarik loh, itu bener. Artinya yang material itu kanon, senjata semua ya lebih ampuh itu. Mau sok kebal apalah ada. Lucu kan itu. Ya yang apa ya, karena keterbatasan ya, sehingga yang material itu memang selalu lebih menang ya kesannya. Kalau sutradaranya awal timur, ilmu yang di sebelah kanan tadi menang kan gitu. Kalau sutradaranya awal barat pakai gini-gini tembak mati. Apalagi ya? Argumen apalagi yang bisa? Ya terukur, masalahnya terukur dan mudah. Dunia klinik itu banyak kira-kira yang kita juga nggak ngerti ya, itu beneran kan nih dukunnya gitu kan ya, gitu kan. Terukur dan sebagai institusi dia jelas gitu apa namanya tuh bisa dipelajari publik luasnya. Jadi metode terukur dan apa namanya aspek publiknya itu transparansi publiknya boleh dibilang secara publik transparan.
tinggal belajar langsung. Nah, ilmu-ilmu ini tuh seringkali terkait erat pada karisma si tokohnya. Ilmu-ilmu ini nih. Dan misterius gitu-gitu juga nggak ngerti nih orang ini gimana sebenarnya gitu. Ya, itu tuh apa itu gitu ya. Ya, itu selalu tanda tanya besar itu. Ilmu. Ya, ada selalu bau misterinya gitu dulu. Misterius. Dan memang celakanya banyak orang yang praktik yang juga manipulatif akhirnya kan ya. Sehingga orang juga jadi nggak percaya ini dukun apa sih sebenarnya. Yang sering takut kalau cerita-cerita orang yang gila gitu kan. Kenapa? Bisa gila. Iya. Ya, sekurang-kurang ini nanti kalau menemukan unsur lain. Jadi maksudnya kendati ada problem ini dan kendati mungkin bukan yang terbaik sebagai falsafah gitu, tapi ya sisi ininya masih bisa dipegang gitu loh. Jadi ilmu-ilmu lain tuh memang bisa lebih dalam sih sebenarnya. Perpanjangan logika sehari-hari itu masih masuk ke metode terukur apa? Apa itu? Sains itu kan lebih kepada perpanjangan dari logika sehari-hari. Ya betul. Terus ini kalau mau ditambah lagi sebetulnya kenapa ini aksesibel? Karena sains itu kepanjangan dari logika sederhana sehari-hari. Kepanjangan sehari-hari. Ya, saya ingat ketika di Hong Kong saya berhadapan dengan seorang ahli filsafat yang sekaligus juga teolog, dan dia sangat ini sedang membangun filsafat kecinaannya gitu ya. Wah, terus mendebat gitu. Kan misalnya saya bilang antara lain ini. Jadi ini semacam the extension of common sense gitu kan. Logika umum dalam bahasa Inggris kan common sense. Kata dia common to whom katanya. Ya, dalam arti seberapa common sense itu kan logika biasa untuk komunitas mana, hati-hati loh katanya. Jadi nah itu ya, ini logika umum, seberapa umum logika itu. Nah gitu ya, memang iya seberapa umum. Memang ya waktu itu saya juga kepikir sih, artinya misalnya untuk orang Jawa dan segala macam, kejawen itu sebenarnya lebih umum kali ya. Artinya logika klinik itu sebenarnya lebih umum sih. Petungan. Ya, misalnya kayak petungan segala macam itu, dipikir-pikir itu lebih umum daripada logika sederhana material gini. Tapi astrologi atau perbintangan itu saya punya dulu semacam tribun gitu yang itu orang Amerika. Tapi akurasinya juga luar biasa. Luar biasa ya? Jadi bintang itu, misalnya Scorpio masih dibagi lagi dalam beberapa kelompok. Jadi lebih presis. Itu beberapa. Oh, saya suka main-main sama anak saya yang suka, kan dia masih remaja yang suka fun dengan astrologi kayak gitu-gitu. Iya, dulu saya ada prasangka bahwa ini kan tebak-tebakan ya saya, tapi ada kesannya random dan apa gitu kan ya. Tapi lama-lama enggak juga loh, saya pikir-pikir. Itu lumayan spesifik, tapi bahwa untuk bintang tertentu itu misalnya umumnya pekerjaan Anda, apapun juga siapapun Anda itu, umumnya bulan-bulan ini agak ada perbaikan atau ada perubahan signifikan. Dan itu berkorelasi more or less gitu. Dan omongan itu kan cukup spesifik dong. Dia tidak ngomong apa membuka seabrek kemungkinan sampai manapun kena. Enggak, itu cukup spesifik. Dan seringkali gitu. Artinya karena saya penasaran gitu. Itu gimana sih sebenarnya nebak-nebaknya. Tapi lumayan loh, itu ada kayak Feng Shui gitu. Itu ada korelasi loh itu. Ketika saya lihat kasih lihat itu itu tertulis Anda akan berkembang bekerja dalam bidang kesehatan.
Nah, persis. Nah, kayak gitu. Iya, itu ada. Itu tuh nggak omong kosong sih sebenarnya, tapi beda sih cara mikirnya gitu. Nah, kalau kita tanya hal seperti itu ke orang astrofisika, astronomi gitu ya, sama sekali nggak ini. Gue nggak tahu lah itu Pak. Kagak nyambung kalau untuk dia gitu. Kan dulu orang-orang sangat biasa ya, melihat peristiwa besar dari langit gitu ya. Ketika kayak kisah kelainan itu 3 orang raja dari Persia itu ya. langit gitu kan ya. Wah, ada melahir. Tapi juga waktu Musa melahir para penyihir lihat langit juga, gitu. Ini akan lahir nih anak bayi yang mengajarkan kamu lihat langit itu. Sekarang nggak ada yang lihat langit lagi. Saya lupa, tapi saya nggak tahu, saya lupa lagi detailnya. Tapi memang ada juga secara saintifik, memang orang juga menemukan bahwa tata planeter ya, itu tuh berkorelasi dengan pola di otak-otak orang, pola otak brain. Jadi ini adalah galaksi kecil, gitu loh, semacam galaksi kecil. Sehingga tata planeter memang efek dan seperti ada paralel gitu. Kalau itu betul, maka astrologi dan segala macam memang bisa masuk akal. Jadi pendeknya, sebenarnya ilmu zaman dulu tuh malah jauh lebih rumit. Artinya sampai ke hal-hal yang aneh-aneh gitu kan ya, yang secara saintifik mereka baru merayap-rayap gitu kan. Artinya hebat sekali sebenarnya orang zaman dulu, hebat sekali. Itu ya, akhirnya, nah bener ya. Ah iya. Sesudah. Pengetahuan kan yang intuitif tadi kan ditabuhkan. Sekarang mulai tapi sekarang bersama dengan ini kembalinya apresiasi terhadap feeling, emosi. Misalnya siapa namanya Michael Polanyi. Michael Polanyi adalah filsuf sains yang melihat betapa di dalam kiprah sains unsur intuisi dan emosi itu kuat sekali. Nah, sekarang orang baru menemukan bahwa itu yang dulu dianggap bertentangan semua itu kembali. Ini betul-betul era baru untuk sains, ini era baru sama sekali. Jadi, kalau filsafat ilmu hanya dilihat sebagai dalam kerangka positivisme, nggak kena ya, nggak kena. Polanyi, Michael Polanyi, dia bicara banyak mengenai unsur-unsur itu di dalam sains, ya, emosi, intuisi, bahkan imajinasi. Oke, saya kira sampai minggu depan.